Pulau Kesunyian. Dua poluan hamil dan sang kakek tua. Langit mendung menggantung pekat di atas samudra. Dua orang poluan muda dan cantik, Bribtu Ayuna dan Bribka Salsa, mengenakan seragam lengkap Kepolisian Republik Indonesia, meski dengan tubuh yang tampak tak biasa, perut keduanya membuncit besar, sudah 9 bulan kehamilan. Kancing baju dinas mereka tak mampu menutup seluruh perut. Seragam terlihat sesak, ketat, hingga bagian bawah kemeja mereka terangkat, menampakkan bagian perut yang tegang karena kehamilan. Angin laut mengamuk hebat. Kapal patroli kecil yang mereka tumpangi terbawa arus setelah sistem navigasi rusak. Mesin mati, komunikasi hilang. Tak ada pilihan lain. Mereka mengikuti arus hingga terdampar di sebuah pulau kecil tak bernama, jauh dari jalur pelayaran umum. Pulau itu sunyi, liar, dan misterius. Saat mereka tersadar di pantai dengan pasir kasar dan pohon kelapa yang menjulang, mereka melihat seorang kakek tua berdiri di ujung hutan. Bajunya lusuh, rambutnya putih panjang, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam dan dalam seperti menyimpan 1000 rahasia. Sudah datang waktunya. Gumam sang kakek. Bab 2. Perkenalan yang aneh. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Jatmiko, penjaga pulau itu sejak puluhan tahun. Ia tinggal di sebuah pondok kayu tua beratap rumbia. Walau sederhana, pondok itu hangat dan memiliki sumber air bersih dari mata air kecil yang mengalir di belakangnya. Ayuna dan Salsa awalnya waspada. Mereka adalah aparat negara, terbiasa hidup disiplin dan terlatih menghadapi ancaman. Tapi kondisi mereka kini sangat berbeda. Kehamilan besar, letih, lapar, dan terisolasi. Mbah Jatmiko memberi mereka makanan dari hasil hutan, umbi, buah-buahan, dan ikan yang ditangkap dari sungai kecil. Namun, ada satu hal yang tak bisa dijelaskan. Mbah Jatmiko tahu nama mereka, tahu mereka sedang hamil, bahkan tahu tanggal kelahiran anak-anak mereka. Apa ini hanya kebetulan? Tanya Salsa pelan. Ini bukan pulau sembarangan, jawab sang kakek. Ini pulau tempat pertemuan dua jiwa agung dan takdir anak-anak cahaya. Bab 3. Seragam yang tak lagi muat. Hari demi hari berlalu. Keduanya tetap mengenakan seragam mereka, meski kini tampak menyiksa. Perut mereka semakin besar, keras, dan kencang. Kancing seragam atas hanya bisa ditutup sampai dada. Bagian bawah baju menggantung, memperlihatkan pusar dan kulit perut yang meregang. Mereka tak punya pakaian ganti. Hanya itulah yang tersisa dari dunia luar. Lucu ya, ujar Ayuna sambil tersenyum lelah. Kita dua poluan hamil besar, di pulau terpencil, dijaga seorang kakek misterius. Salsa tertawa, tapi matanya berkaca-kaca. Ia menahan kontraksi yang mulai datang lebih sering. Kalau aku melahirkan duluan, jaga anakku ya, katanya. Bab 4. Malam kelahiran. Malam datang tanpa cahaya. Hujan turun seperti air terjun dari langit. Petir menyambar. Ombak memukul karang. Di tengah badai itu, kontraksi Ayuna memuncak. Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya menggigil, tapi matanya penuh tekad. Salsa menopang tubuhnya di atas tikar dedaunan. Mbah Jatmiko berdiri di dekat pintu pondok, membacakan doa dalam bahasa kuno. Jangan takut, anakmu adalah penerus cahaya. Dengan bantuan tangannya sendiri, Ayuna melahirkan seorang bayi laki-laki, bersih dan berkulit terang. Tangis bayi menggema keras, seperti menjawab badai di luar. Beberapa jam kemudian, giliran Salsa. Kali ini lebih dramatis. Air ketuban pecah, darah bercucuran, dan seluruh tubuhnya berkeringat deras. Tapi seperti Ayuna, ia bertahan. Lahir seorang bayi perempuan, bermata bening dan rambut keperakan. Bab 5. Rahasia Pulau dan Anak Cahaya. Saat fajar menyingsing, badai berhenti. Mbah Jatmiko membawa mereka ke batu besar di tengah hutan. Di sana terdapat ukiran kuno tentang dua wanita berseragam, masing-masing memegang seorang bayi, dikelilingi cahaya dan burung api. Legenda leluhur mengatakan, dua penjaga keadilan akan melahirkan dua anak cahaya, di Pulau Sunyi, saat badai membawa perubahan besar. Ayuna dan Salsa menatap ukiran itu dengan gemetar. Kami, penjaga itu, bisik Ayuna. Mbah Jatmiko mengangguk. Bukan kebetulan kapal kalian rusak. Ini adalah bagian dari garis waktu. Bab 6. Dilema kepulangan. Seminggu berlalu. Bayi-bayi tumbuh dengan cepat. Mereka tak rewel, tak menangis di malam hari. Bahkan, di usia seminggu, mereka sudah bisa membuka mata dan merespon suara.
Ayuna dan Salsa mulai bicara tentang kemungkinan kembali ke dunia nyata. Tapi, kalau kita kembali, siapa yang akan percaya cerita ini? Tanya Salsa. Dan bagaimana kalau anak-anak kita? Tak biasa, sahut Ayuna. Mbah Jatmiko hanya tersenyum. Kalian akan tahu saat waktunya tiba. Tapi pulau ini akan selalu menyambut kalian kembali. Bab 7. Akhir yang baru. 3 minggu sejak lahiran, kapal militer pencari mendeteksi sinyal darurat dari benda yang ditinggalkan di kapal Ayuna dan Salsa. Mereka dijemput oleh tim evakuasi. Sebelum pergi, Mbah Jatmiko berpesan, anak kalian bukan anak biasa. Jaga mereka, rawat mereka. Dunia akan butuh mereka suatu saat nanti. Ayuna dan Salsa kembali ke dunia, tidak sebagai dua poluan biasa, tapi sebagai ibu dari dua anak yang ditakdirkan menjaga cahaya dunia. Penutup. Di markas polisi tempat mereka berdinas, mereka kembali mengenakan seragam. Namun kini, bukan seragam yang sempit dan sesak karena kehamilan, melainkan seragam penuh kebanggaan seorang ibu, pejuang, dan pelindung kehidupan. Dan di suatu tempat, jauh di lautan, Mbah Jatmiko menatap matahari tenggelam dari ujung tebing. Ia tersenyum. Takdir telah mulai berjalan.